ash, ash. Nah, seperti itu. Jadi memiliki ciri khas masing-masing, tidak kita bisa samakan gitu teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang shad yang sukun, mana sin yang sukun, mana zai yang sukun, mana yang shin yang sukun. Jadi huruf shad itu yang perlu kita garis bawahi, dia mirip dengan desis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas salah satu kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Lahab ayat yang ketiga, di mana kesalahan yang sering terjadi itu terdapat pada kata sayasla naro. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada kata ini yaitu ketika pengucapan huruf shad yang sukun. Nah, seperti apa kesalahannya? Nah, biasanya tertukar dengan huruf sin berharokat sukun. Yes, nah seperti itu. Atau tertukar dengan huruf shin yang berharokat sukun. Yesh. Nah, atau juga tertukar dengan huruf tha, yes. Nah, jadi itu beberapa kesalahan yang sering terjadi. Sebenarnya apa sih kuncinya supaya kita tidak keliru dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah, terutama ketika dia berharokat sukun dan beberapa sifatnya hampir sama dengan huruf-huruf yang lain. Yang pertama, kita harus pahami makhrajnya, teman-teman. Makhrajnya itu yaitu tempat keluarnya huruf tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dari sifatul hurufnya atau sifat-sifat yang terkandung dalam huruf tersebut. Ya, baik dari sisi kekhasan dari sifatnya maupun dari hal-hal yang memang di beberapa huruf itu memiliki sifat yang sama gitu. Nah, kali ini kita akan membahas dari sisi makharijul hurufnya terlebih dahulu. Jadi huruf shad ini, teman-teman, itu letaknya pada ujung lidah, ya. Letaknya di ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bagian bawah, ya. Ujung lidah dia nempel ke gigi seri bagian bawah, lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Ya, itu dari sisi makhrajnya. Jadi yang dipakai adalah ujung lidah, kemudian bertemu dengan 2 gigi seri bagian bawahnya. Oke? Itu merupakan posisi makhrajnya. Jadi kita tempelkan ujung lidah kita di 2 gigi seri bagian bawah. Kemudian hembuskan suara shadnya melalui celah di antara 2 gigi seri bagian atas dan bawah. Yes, 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 yes. Nah, seperti itu. Bukan yes, yes. Nah, itu kan beda kan suaranya. Nah, itu teman-teman. Itu dari sisi makharijul hurufnya. Ya. Sedangkan dari sifatnya seperti apa? Nah, sifatnya huruf shad, ya. Huruf shad itu memiliki sifat suaranya dari sisi suara itu mengalir atau rokhawah, teman-teman. Dari sisi suara dia mengalir. Kemudian dari sisi nafas atau udara yang keluar itu juga mengalir. Dan begitu pula dengan huruf-huruf yang lain, huruf sin. Huruf sin itu juga sama-sama ngalir suara maupun nafasnya. Huruf tha juga sama-sama mengalir gitu. Baik suara maupun nafasnya. Terus apa yang membedakan dengan huruf yang lain, huruf shad ini? Nah, huruf shad ini, teman-teman, memiliki sifat yang namanya shafir, ya. Shafir atau disebut juga dengan desisan atau disebut juga dengan siulan. Nah, siulan setiap huruf itu berbeda, teman-teman.
Contohnya, sofir itu ada 3 huruf, teman-teman. Yang pertama yaitu huruf sod, yang kedua huruf sin, yang ketiga itu huruf zai. Ini memiliki sifat yang namanya sofir atau siulan atau desisan. Nah, siulan ketiga huruf ini karena posisi makhrajnya berbeda-beda, ya. Jadi dia berbeda juga bunyinya, teman-teman. Ya. Bunyinya berbeda. Jadi huruf sod itu mirip dengan desis angsa. Os, 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 os. Nah, seperti itu. Sedangkan sin, dia mirip dengan desis ular. As, 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 as. Nah, seperti itu. Kemudian huruf zai ini mirip dengan desis lebah. Az, 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 az. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan huruf shin? Nah, huruf shin itu bukan termasuk dalam kategori sofir, tapi tafashi, ya, tafashi. Tafashi itu yaitu menyebarnya suara, ya, menyebarnya suara dari samping, dari bagian samping lidah. Ash, ash. Nah, seperti itu. Jadi ini memiliki ciri khas masing-masing, tidak kita bisa samakan gitu, teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang sod yang sukun, mana sin yang sukun, mana zai yang sukun, mana yang shin yang sukun. Jadi huruf sod itu yang perlu kita garis bawahi, dia mirip dengan desis angsa, ya. Jadi tidak kurang tepat kalau kita membaca dengan sayasla ini dengan sayasla. Kurang tepat ketika kita membaca sayasla ini dengan sayazla. Atau kurang tepat jika kita membacanya dengan sayashla. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang sering keliru. Jadi seharusnya yaitu dengan sayasla. Nah, itu kan berbeda. Ya. Jadi makhrajnya itu harus kita posisikan terlebih dahulu, teman-teman. Supaya kita tidak keliru dalam pelafalan maupun pengucapannya. Demikian pembahasan mengenai surah Al-Lahab ayat yang ketiga, terutama kekeliruan pada kata sayasla. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.